warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Atika Yowidya dari absen 7, Dona Nindya Wardani dari absen 12, Hafizah Irunisa absen 18. Kemudian ada Nayara Najma Azhara dari absen 30, Nurizati Hadini dari absen 31. Dan kita akan menjelaskan tentang interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Simak terus videonya. Kalian tahu nggak sih apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan yang dialami oleh individu atau organisme dalam tahapan untuk menuju tingkat kematangan atau kedewasaan. Perkembangan berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, selanjutnya adalah materi tentang Wali Songo yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebelum lanjut ke bagian penjelasan, biar gak bosen banget nih, yuk nyanyi bareng aku. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sidik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Disclaimer dulu nih, mohon maaf foto-foto Wali Songo yang kita cantumkan pada video sebelumnya sengaja kita sesuaikan dengan wajah-wajah yang ada di buku paket. Jadi jangan heran ya, kalau wajah Wali Songo yang kalian cari di internet berbeda dengan wajah yang kita cantumkan. Wali Songo dikenal sebagai penyebar ajaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, pada abad ke-14 hingga abad ke-18. Fakta menariknya nih ya guys, yang pertama, Wali Songo terdiri dari 10 generasi. Yang kedua, kalian tahu gak sih, ternyata ada loh beberapa Wali Songo yang berasal dari negara luar. Yang ketiga, ternyata Wali Songo tidak hidup dalam generasi tahun yang sama. Dan yang terakhir, tidak hanya berjumlah 9 orang saja loh. Tercatat, terdapat puluhan ulama yang masuk dalam kategori Wali Songo dari berbagai generasi. Penyebaran agama Islam di Indonesia meliputi pernikahan, pendidikan, perdagangan, dakwah, dan kesenian. Kemudian, ada beberapa alasan diterimanya agama Islam di Indonesia loh. Yang pertama, karena syarat memasuki agama Islam sangatlah mudah. Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Yang kedua, karena upacara-upacara dalam agama Islam dilakukan dengan sangat sederhana. Yang ketiga, karena adanya faktor politik, yang mana dapat memperlancar penyebaran agama Islam di Indonesia. Contohnya, keruntuhan Kerajaan Majapahit dan keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, karena agama Islam tidak memandang kasta dan menganggap bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata Allah. Dan yang terakhir, karena proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai, tanpa adanya kekerasan, yaitu melalui pendekatan budaya yang disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografi. Yang pertama ada Indonesia sebagai silang lalu lintas dunia. Nah, di sini ada peta jalur pelayaran Cheng Ho. Pelayaran ini membuktikan bahwa dahulu ada nih hubungan antar bangsa yang terjadi pada masa tersebut. Nah, hubungannya seperti apa saja? Hubungannya seperti kegiatan politik, kemudian perdagangan, propaganda, dan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ada pertumbuhan kota-kota pesisir. Sekarang, coba kalian lihat peta penyebaran Islam di Nusantara. Apa sih maksud dari peta tersebut? Nah, kalian tahu kan bahwa sebagian besar pusat kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia berada di tepi pantai? Nah, posisi strategis Indonesia yang terletak di antara jalur perdagangan internasional menjadikan pesisir Nusantara sebagai pusat pertukaran budaya, agama, dan komoditas yang penting. Seiring dengan masuknya Islam melalui perdagangan,
Kota-kota pesisir tumbuh menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, dan penyebaran agama Islam. Jadilah terjadi pertumbuhan kota-kota di daerah, terutama di daerah pesisir. Nah, perjalanan penyebaran agama Islam ini dimulai sejak abad ke-7, namun baru menunjukkan geliat signifikan pada abad ke-13. Nah, yang ketiga ada pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk ini dapat disebabkan oleh angka kelahiran, angka kematian, dan juga migrasi. Nah, migrasi ini perannya tidak lepas dari perdagangan, penyebaran agama Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian ada pemanfaatan lahan. Kan terjadi nih pertumbuhan di wilayah Indonesia, terutama di daerah pesisir. Maka karena pertumbuhan itu, terjadilah pergeseran pemanfaatan lahan yang semakin luas atau semakin banyak. Contohnya misalnya, penduduk membutuhkan tempat tinggal atau untuk kegiatan produksi. Nah, mereka akan membuka lahan atau membuka hutan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir ada migrasi. Migrasi yang terjadi semenjak masa Praksara dan Hindu-Buddha terus berlanjut pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Semakin banyak masyarakat dunia yang datang di Indonesia seperti dari Asia Timur, Asia Barat, bahkan Eropa. Setelah membahas perubahan dalam aspek geografi, sekarang kita akan membahas perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang semakin berkembang terutama di sektor pertanian. Hal ini juga diikuti dengan luasnya lahan pada masa tersebut. Nah, kegiatan produksi ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk pada masa tersebut. Nah, kemudian ada kegiatan konsumsi. Kegiatan ekspor dan impor pada masa dahulu semakin berkembang atau semakin maju. Nah, barang-barang dari luar negeri seperti keramik dari Cina, kerajinan tenun dari Arab menjadi barang mewah di Indonesia. Kemudian ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi. Kegiatan ekspor-impor barang-barang sudah menyentuh daerah Afrika dan Eropa. Hal ini tidak lepas dari pedagang perantara di Laut Tengah yang masa perkembangan Islam dikuasai oleh para pedagang Islam. Rempah-rempah merupakan ekspor utama Indonesia pada masa tersebut. Nah, pesisir pantai menjadi pusat kegiatan ekonomi karena peran sebagai terminal utama transportasi antar pulau. Nah, transportasinya yakni perahu atau kapal. Tak heran mengapa kerajaan Islam tumbuh di daerah pesisir seperti daerah Demak, Cirebon, Banten, Makassar, Aceh, dan lain-lain. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang sosial pendidikan. Pada masa Islam di Indonesia, pendidikan berkembang dengan sangat pesat. Hal ini tidak lepas dengan karakteristik agama Islam yang mewajibkan seluruh umatnya mampu baca dan menulis. Surau adalah tempat ibadah paling kecil di masyarakat. Biasanya digunakan untuk aktivitas seperti sholat 5 waktu, aktivitas sosial, dan pendidikan. Biasanya, orang yang lebih pandai dalam urusan agama akan memberikan pendidikan kepada yang lain. Dan dalam ajaran agama Islam, tidak melarang ataupun membedakan setiap umatnya yang ingin menimba ilmu, baik pejabat dengan rakyat biasa. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang budaya. Dalam seni bangunan bercorak Islam, masjid dan menara. Sebelumnya, cermati keunikan Masjid Demak dan Masjid Kuno Aceh. Bentuk semacam itu merupakan hasil akulturasi atau percampuran antara budaya Islam dengan budaya yang telah berkembang sebelumnya. Bangunan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Atapnya berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun atau bertingkat. Atap masjid biasanya masih diberi lagi sebuah kemuncak yang dinamakan mustaka dan tidak memiliki menara. Masjid luar Indonesia umumnya memiliki menara. Masjid-masjid di Mesir dan Masjid Abbas di Karbala, Irak memiliki menara yang sangat tinggi dan megah.
Kalian pernah ke makam para wali Songo tidak? Ternyata makam para wali Songo dan tokoh-tokoh Islam lainnya banyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur loh. Pada makam mereka juga terdapat banyak sekali keunikan, seperti pada makam Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati yang makamnya dihiasi oleh berbagai ornamen yang indah dan unik. Makam Sunan Kalijaga terletak di Demak, Jawa Tengah. Kalian tahu nggak sih, ternyata masyarakat Bali punya tradisi sendiri loh, yaitu tradisi ngaben. Tradisi ngaben ini adalah upacara pembakaran mayat yang dilakukan oleh masyarakat beragama Hindu. Sekarang kita akan membahas seni ukir. Pada kerajaan Hindu dan Buddha, kalian dapat menemukan patung dan relief. Namun, pada masa Islam, kalian tidak dapat menemukan patung karena Islam sendiri melarang pembuatan patung. Namun, seni ukir ini tetap berkembang. Kalian dapat melihat seni ukir yang motifnya seperti dedaunan atau bunga-bungaan. Nah, kemudian ada seni pertunjukan. Pastinya kalian udah gak asing lagi dong sama seni pertunjukan yang bercorak Islam di wilayah Indonesia. Di antaranya ada debus, seudati, dan wayang. Yang pertama nih, kira-kira apa sih itu debus? Debus adalah tarian yang ada pada puncak acara. Para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka dan mengeluarkan darah. Sedangkan seudati adalah tarian dari Aceh. Seudati berasal dari kata syaidati, yang artinya permainan orang-orang besar. Seudati sering disebut saman, artinya 8. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain sholawat Nabi. Dan yang terakhir, wayang merupakan pertunjukan pada zaman perkembangan Islam yang berisikan cerita-cerita yang dikaitkan dengan ajaran Islam. Di Indonesia juga terdapat beberapa kerajaan yang bercorak agama Islam dan memiliki perkembangan tersendiri, seperti adanya Kerajaan Perlak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh, Kesultanan Banten, Kerajaan Makassar atau Gowatalo, dan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia merupakan Kerajaan Perlak yang berdiri pada tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Raja pertama dari kerajaan ini adalah Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Yang kedua adalah Kerajaan Ternate dari tahun 1257 hingga 1950 Masehi. Kerajaan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua kerajaan yang terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Yang ketiga adalah Kerajaan Samudra Pasai dari tahun 1285 hingga 1520 Masehi. Samudra Pasai terletak di pantai utara Sumatera atau yang dikenal sebagai Aceh, dekat dengan Perlak, Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang merupakan raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang keempat adalah Kerajaan Malaka dari tahun 1396 hingga 1511 Masehi. Setelah Samudra Pasai mengalami kemunduran atau keruntuhan, Kerajaan Malaka mulai berkembang sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Raja pertama dari Kerajaan Malaka adalah Paramisora yang memerintah pada tahun 1396 hingga 1414 Masehi. Namun, Paramisora lebih dikenal dengan nama Iskandar Shah. Yang kelima adalah Kerajaan Demak dari tahun 1500 hingga 1548 Masehi. Kerajaan Demak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa karena berdiri pada tahun 1500 Masehi dengan raja pertama yang bernama Raden Fatah atau Raden Patah. Yang keenam adalah Kerajaan Aceh yang berdiri pada tahun 1511 hingga 1904 Masehi. Ketika Kerajaan Malaka mulai jatuh di tangan Portugis pada tahun 1511, pusat perdagangan Islam kembali ke wilayah Aceh. Kapal-kapal dagang dari berbagai wilayah mulai mengubah jalur pelayarannya dan tidak lagi singgah di Malaka karena mereka lebih memilih untuk pergi ke pelabuhan Aceh. Situasi tersebut pastinya memiliki banyak keuntungan bagi daerah Aceh dan raja pertama pada kerajaan ini bernama Sultan Ali Mukhayat Shah. Ia memerintah pada tahun 1514 hingga 1528. Yang ketujuh adalah Kesultanan Banten
dari tahun 1526 hingga 1813 Masehi. Raja pertama dari kesultanan ini adalah Sultan Hasanuddin. Beliau merupakan putra Sunan Gunung Jati atau bisa juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah. Diperkirakan beliau memerintah sekitar dari tahun 1527 Masehi hingga 1570 Masehi. Yang kedelapan ada Kerajaan Makassar atau Gowatalo dari 1528 hingga 1670 Masehi. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Sulawesi dan letak kerajaan ini sangat strategis karena berada di jalur pelayaran Malaka ke Maluku. Maka dari itu, kerajaan ini berkembang sebagai negara maritim. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Mataram Islam dari tahun 1586 hingga 1755 Masehi. Kerajaan Mataram Islam ini mulai berdiri dengan ditandai adanya pemindahan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senopati. Pusat dari kerajaan ini adalah Kota Gede Yogyakarta. Raja pertama Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya.